pembelajaran yang saya laksanakan yaitu bahasa Indonesia dengan materi mengenal macam-macam hobi. Ya, adapun strategi pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran ini yaitu dibagi menjadi 3, ya, terdiri dari metode, model, dan pendekatan pembelajaran. Adapun metode yang saya gunakan yaitu ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan presentasi. Ayo kita aja sama-sama bersama Untuk kemitraan pembelajaran, saya sebagai guru berperan sebagai fasilitator dan juga peserta didik. boleh jalan sama-sama ya? Atau Arni yang menulis bagi tugas ya, bagi kemudian orang dengan menulis ada yang menulis nggak bisa jalan ya, Arni yang jalan ya, tanya teman nggak bisa yang menulis begitu ya, semua dapat tugas. Ayo silakan bagi saja temannya. Sebelah sini ya. Tanya teman sebelah sini, tanya itu nanti kasih tahu yang sudah tulis ya. Oke, siapa itu? Oke, itu namanya siapa yang tulis? Oke, nama temannya mulai dari sini. Cahaya tanya, Cahaya. Ya, di bagian ini tuh, di bagian ini hobi, bagian ini nama ya. Oke, ini Lingkungan pembelajaran, proses pembelajaran yang hanya dilakukan di dalam kelas. Peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dengan aman serta menunjukkan kepemimpinan dalam berbagi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Adapun pemanfaatan digital, yang pertama yaitu menggunakan video pembelajaran sebagai sarana untuk penyampaian materi kepada peserta didik. Yang kedua, pemanfaatan slide presentasi untuk menjelaskan materi. Kenapa ibu kita kalian fokus? Nanti ada pertanyaan ya berdasarkan video yang kalian tonton. Seperti yang ibu sampaikan tadi, melalui kegiatan menonton video, kalian diharapkan mampu menjelaskan apa itu hobi dan menyebutkan macam-macam hobi ya. Paham? Oke. Mungkin itu saja yang kerangka yang saya gunakan dalam proses pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi mengenal macam-macam hobi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang saya sampaikan yaitu tentang pendidikan Pancasila atau PKN. Di sini materi yang saya gunakan adalah ayo taat aturan, yaitu lebih khususnya tentang aturan di rumah. Strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu
Ada yang pertama ada ceramah, diskusi, demonstrasi, tanya jawab, dan presentasi. Dalam hal ini saya menggunakan model pembelajaran PBL atau program based learning dengan pendekatan pembelajaran mendalam berbasis deep learning, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kita berdiskusi untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Nah sekarang Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Oke, silakan perwakilannya maju. Yang lain perhatikan semuanya. Kalau ada yang tidak sesuai dengan hasil kerja kalian boleh ditambah ya. Ada tidak? Dalam model pembelajaran yang saya gunakan tentu yang pertama yaitu mengorganisasikan peserta didik pada suatu permasalahan. Nah nanti di awal pembelajaran saya akan menampilkan beberapa media gambar melalui layar LCD. Dan nanti peserta didik akan menceritakan bagaimana mereka bisa menceritakan sendiri tentang gambar yang saya sajikan. Di sini terlihat mereka akan berpikir kritis karena mereka akan menceritakan gambar yang saya sajikan tersebut menggunakan kalimat mereka sendiri. Saya jelas gambar ini ada beberapa gambar. Gambar yang pertama itu gambar apa? Apa yang dapat Anda ceritakan dari gambar-gambar yang ada di layar? Mana? Ini gambar apa ini? Merapikan tempat tidur. Siapa yang di rumahnya pernah merapikan tempat tidur sendiri? Nida. Oke. Kenapa Nida? Apa? Selimut. Supaya apa? Mau bangun pagi lalu merapikan tempat tidur, lipat selimut atau bantal supaya apa Nida? Rapi. Supaya tempat tidurnya rapi. Kemudian adapun kemitraan pembelajaran di sini terjadi antara guru sebagai fasilitator dan peserta didik dan juga peserta didik. Kemitraan antara guru dan peserta didik terjadi ketika saya menyampaikan materi pelajaran dan peserta didik menanggapi serta mengajukan beberapa pertanyaan yang belum mereka pahami tentang pembelajaran yang saya sampaikan. Oke. Jadi Pak, kita itu niat datang sekolah untuk apa? Untuk belajar. Untuk belajar. Kan sayang datang sekolah sudah dikasih uang belanja, bajunya sudah rapi, tapi nanti pulang datangnya nol, pulang juga nol. Ya enggak? Minimal datang sekolah nanti tadinya datang nggak tahu apa sih itu aturan, nanti pulangnya tahu sudah apa sih itu aturan. Siapa sih yang buat aturan itu di rumah? Orang tua. Iya. Siapa sih yang harus melaksanakan semua aturan ketika di rumah atau di sekolah? Iya. Nah, kemitraan terjadi juga antara peserta didik dengan peserta didik, di mana mereka akan nanti ada RKPD yang akan mereka kerjakan melalui diskusi kelompok. Maka di sini akan terjadi kolaborasi antara peserta didik. Ada kan Ini kita jangan terlalu kebalik lah, tipis saja. Siapa yang boleh? Ya tulang siang, tentukan dulu yang mana mau dipilih, yang tulang siangnya mana? Itu mana siang? Nih, ini. Ayo diukur. Dan lingkungan belajar yang saya gunakan yaitu saya memanfaatkan ruang kelas. Jadi saya memodifikasi sedemikian rupa ruang kelas sehingga bisa terjadi pembelajaran
yang menyenangkan bagi peserta didik. Adapun pemanfaatan digital yang saya gunakan di sini untuk supaya lebih efektif saya dalam memaparkan semua materi yang saya sampaikan, saya menggunakan PPT atau PowerPoint, dan juga saya ada menggunakan video pembelajaran agar peserta didik lebih memahami lagi tentang materi yang saya sampaikan. Tidak ini, simak baik-baik video pembelajaran yang Ibu akan tayangkan ya, karena dari ini nanti Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan sesuai dengan apa yang anak-anak lihat pada tayangan video. Boleh semuanya perhatikan layar. Halo adik-adik semua, hari ini kita akan belajar tentang aturan hidup. Setiap rumah memiliki aturan yang berbeda. Di rumah, aturan dibuat oleh ayah dan bunda. Ini aturan rumah. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak dan kewajiban guru. Adapun faktor pedagogisnya yaitu menggunakan pendekatan berpraktek atau belajar mendalam. Adapun metode pembelajaran itu PBL kata dua menulis learning. Adapun metode yang saya gunakan yaitu tanya jawab, penugasan, ceramah, diskusi kelompok. Bisa dilihat ada apa saja di gambar ini. Yang pertama ada gambar apa? Ini lampu apa ini? Lampu apa? Kalau ini? Kelas ya. Kalau ini bermain ya dari gambar tadi. Kegiatan apa? Ya, kegiatan di Kemitraan pembelajaran saya sebagai guru, sebagai fasilitator, dan peserta didik menjadi teman sebaya untuk mendorong kolaborasi dan saling belajar di antara peserta didik saat kerja kelompok. Adapun lingkungan pembelajaran yang saya gunakan itu ruang kelas yang mendukung kerja kelompok atau berkolaborasi. Ibu akan membagikan sebuah kertas kecil. Di sini ada kalimat, ya, yang mana hak dan mana kewajiban, ya. Pemanfaatan digitalisasi yang pertama yaitu menggunakan video edukasi atau video pembelajaran. Yang kedua PPT dari Canva. Yang ketiga Wordwell untuk tes evaluasi. Salah satu hak siswa di sekolah Saja. Jadi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada praktik pedagogiknya sendiri di pembelajaran kali ini saya menggunakan model pembelajaran PJBL untuk proyek bus learning dengan metode yang saya gunakan ada metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Sudah sarapan? Kenapa kalian memilih untuk sarapan sebelum ke sekolah? Bagaimana Reza? Biar nggak lemah, semangat yuk. Biar fokus. Kemitraan pembelajaran saya sendiri sebagai fasilitator dengan peserta didik saya sebagai supir. Jadi
bahan materinya di sini ya. Lihat nomornya, jangan sampai keliru. Selanjutnya teman pembelajaran saya laksanakan di ruang kelas saja. Selanjutnya pemanfaatan digital. Ya, jadi pada pembelajaran kali ini saya memanfaatkan LCD proyektor ya untuk membantu saya menayangkan atau menyajikan pembelajaran. Kemudian saya juga mengambil video pembelajaran. Jalannya ya diperhatikan kalau setelah nanti kita menunjukkan video akan ada tanda. Jadi saya bagi buat semua disimak baik-baik ya. Nah, begitu bayangin langsung nih jalan air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu. Dari YouTube. Selanjutnya juga ini untuk evaluasi akhir saya memanfaatkan khusus. Perhatikan, tulis nama ya di situ, kelas sama tanggalnya ya. Sekarang hari Rabu tanggal 8 ya. Silakan dijawab di situ, soalnya soal pilihan ganda. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yadi Jayadi, guru kelas 6 SD Negeri Kriki. Saya telah melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rasio bagian terhadap bagian dan rasio bagian terhadap keseluruhan. Kerangka pembelajaran mengenai praktek pedagogis. Strategi pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran ini dibagi menjadi dua, yaitu terdiri dari metode dan model pembelajaran yang digunakan setelah menghadirkan guru tamu. Metode yang saya gunakan adalah yang pertama adalah ceramah, kemudian kemudian nada, lagi untuk mencontohkan. Itulah rasio bagian terhadap bagian. Laki-laki berbanding perempuan, ya, jumlah laki-laki berbanding jumlah perempuan. Itu adalah bagian terhadap bagian. Diskusi tanya jawab, real dan presentasi. Kemarin kita telah mempelajari tentang materi rasio. Ada yang masih ingat tentang rasio? Ada yang masih ingat? Ya, Randa. Rasio adalah perbandingan antara perusahaan yang menjeniskan. Model yang saya gunakan di seperti learning atau pembelajaran mendalam. Sementara pendekatan yang saya gunakan pembelajaran mendalam berbasis deep learning, memahami, mengaplikasi dan refleksi. Dari hasil kegiatan kita hari ini, saya ditanya, apa perasaan kalian? Apa perasaan yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran? Kemudian kontekstual, kemitraan pembelajaran, guru sebagai fasilitator dan peserta didik. Lingkungan belajar dan proses pembelajaran dilakukan di kelas. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan mengedepankan rasa saling menghargai serta menumbuhkan kepemimpinan dalam berbagi, membagi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian saya memanfaatkan digitalisasi dengan menampilkan video pembelajaran. Sama-sama kita menonton video ya. Saya juga memanfaatkan PPT. Kemudian sumber belajar yang saya gunakan adalah buku mata pelajaran, PPT, LCD proyektor, speaker, dan media yang saya gunakan adalah slide presentasi materi. Demikian presentasi saya hari ini. Atas segala kekurangannya saya menyampaikan permohonan maaf. Assalamualaikum.
masing-masing kelompok. Di sini ada toleransi, ada di sini kedua intoleransi, ada keberagaman. Intoleransi itu maksudnya tidak toleransi, ya? Ya, toleransi yang salah itu. Oke, silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Coba ucit. Jangan sedih. Oke. Coba sekarang lepas dulu. Nah, untuk strateginya juga saya juga menggunakan banyak strategi. Jadi ada metode ceramah, ada metode kerja kelompok. Tadi ada dua anak yang mengikuti pengajian tetapi berbeda keyakinan. Siapa namanya tadi? Okto dan Donika. Nah, untuk selanjutnya kemitraan pembelajaran. Jadi dalam kemitraan pembelajaran juga saya bekerja sama juga dengan peserta didik dan juga orang tua peserta didik. Karena kenapa saya bilang ada orang tua peserta didik? Karena saya meminta anak-anak untuk membuat video tentang toleransi di rumahnya yang melibatkan orang tua. Tindak lanjut, kita bikin video anak ya. 1 atau 2 menit lah bikin video toleransi di rumah sama toleransi di masyarakat. Nanti dikumpulkan, dikirim video itu ke WA Pak ya, Japri Pak. Nah, untuk lingkungan pembelajarannya saya menggunakan di ruang kelas ini. Di ruang kelas ini saya buat senyaman mungkin untuk peserta didik sehingga mereka dalam belajar menjadi rileks, nyaman dan menyenangkan. Nah, untuk pemanfaatan digital, saya telah menggunakan LCD, saya menggunakan light, saya juga menggunakan LKPD seperti ini. Jadi alhamdulillah saya menggunakan semuanya. Terima kasih. Sesuai dengan instrumen kerangka pembelajaran yang mendalam, aspek pertama praktek pedagogik, seperti yang terlihat tadi dalam pembelajaran saya. Untuk praktek pedagogik saya memancing anak-anak untuk menemukan jenis gerakan apa yang saya tunjukkan, lokomotor kah atau lokomotor sesuai dengan gambar yang saya tunjukkan tadi, sehingga anak-anak mempunyai dipaksa untuk berpikir untuk menentukan ini gambar apa, ya gambar apa, ini gerakan lokomotor, non lokomotor atau manipulatif. Jadi anak-anak berpikir, contoh gerakannya juga, ini ada gerakannya, gerakan apa ya ini, non lokomotor ini gerakan apa ya, memegang tangan termasuk peregangan, misalnya ini gerakan. Oke, baiklah, hari ini alhamdulillah lengkap semua anak-anak ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, Pak mau tanya apakah anak-anak masih ingat pembelajaran kita di minggu lalu tentang apa? Gerakan apa? Oke, gerakan lokomotor, non lokomotor dan ya, Pak mau tanya dulu sekarang, kira-kira ada yang tahu nggak gambar ini, gambar gerakan apa ya? Nanti yang bisa langsung angkat tangan saya ya. Angkat tangan ya, nih 1, ayo cepat angkat tangan. Apa? Oke, non lokomotor 1, nih. Oke, azam duluan apa? Lokomotor apanya nak? Berlari, bagus. Berlari tadi mendorong peserta didik menyelesaikan masalah tadi ada dalam gambar kerja kelompok. Itu anak-anak diminta untuk menggambarkan
menggambarkan, menjelaskan gerakan-gerakan ini, gerakan apa, dan mendeskripsikan gerakan ini seperti apa. Ya, mendorong peserta untuk menyelesaikan masalah itu. Untuk kemitraan pembelajaran tadi seperti saya lakukan untuk bagi kelompok tadi dia menyelesaikan masalah, untuk mengerjakan masalah. Ya, itu tadi juga dalam permainan. Tadi permainan lempar burung tadi, ada yang melempar, ada yang jadi burung. Anak-anak ya, apakah 1, 2, 3? Kalau sudah, menurutnya sudah yakin aku 2 aja. Ada yang yakin 3, silakan dikumpulkan kembali kalau sudah yakin. Kalau sudah yakin. Sudah? Ya silakan dikumpul kalau sudah. Sudah. Oke. Duduk sebelah sana aja sama murid ya. Ayo, waktu tinggal 1 menit. Nggak usah dibawa, pegang situ aja dulu. Oke, silakan, ayo. Ya, 1 menit lagi, ayo cepat duduk aja sama. Tadi kan sudah kita praktek. Ayo. Oke, waktu habis. Silakan dikumpul. Waktu habis. Oke. Untuk lingkungan pembelajaran, membangun budaya belajar positif dalam rangka mencapai pembelajaran dan profil lulusan. Tadi bisa juga tadi Bu, setelah saya melakukan awal permainan, kemudian setelah itu dikumpulkan kembali anak-anak untuk mengevaluasi adakah gerakan-gerakan yang belum dikuasai atau mengalami kesulitan apa. Bisa temannya yang sebelah sini, burungnya lari menjauh ke sebelah sana. Jangan malah diam. Ya, tadi beberapa kalau dilempar lagi ke tempat Adam di situ, burungnya lari menjauh. Jadi caranya burung menjauh ketika bola mendekat, burung menjauh ya. Lingkungan belajar yang ini seperti itu. Kemudian guru membangun ini, guru memanfaatkan pemahaman digital untuk pembelajaran. Dalam praktek pembelajaran PJOK, idealnya memang kita menggunakan proyektor dan video dalam kelas. Karena kita memang juga boleh menggunakan 1 jam pembelajaran untuk dalam kelas teori. Teorinya bisa dalam kelas, bisa di luar kelas. Dalam kesepakatan bersama juga dalam KRG pembelajaran saya di kelas. Karena kita tidak ditunjang oleh proyektor di sekolah setiap hari, tapi kita bisa menggunakan itu pembelajaran itu 1 kali sebulan bergantian sesuai dengan mekanisme sekolah tersebut. Cuman media pembelajaran saya gunakan hari ini cukup menunjang untuk penyampaian pembelajaran materi tujuan pembelajaran dan gerak yang akan kita praktekkan hari ini dengan non lokomotor. Nih. Oke, Adam duluan apa? Lokomotor apanya nak? Berlari, bagus. 1 lagi. Anut. Gerakan apa ini Anut? Ini dia dulu. Kurang apa? Manipulatif. Gerakan apa manipulatifnya? Ya, apa aktivitasnya sih? Lempar. Kemudian ini transfer jika menggunakan perangkat digital. Ini tadi termasuk memanfaatkan ini. Itu mungkin dari saya Bu, kaitan dengan